Perubahan iklim global berdampak besar terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut mengharuskan siapa saja untuk beradaptasi dengan tepat dan bijak. Hari ini saya sama bapak-bapak mau ke hutan Galam. Buat kesananya aja tuh prosesnya kayak gini. Karena perahu harus didorong-dorong, diseret-seret. Tapi nggak apa-apa. Untung dingin airnya. Ayo lanjut. Di Sungai Paduran, Kalimantan Tengah, wajah alam yang berubah ekstrim disikapi dengan bijaksana dalam bentuk kerjasama antar individu. Habis, surut. Sudah, kita tinggal aja di sini. Mari. Airnya sudah surut, perahu sudah bisa lewat lagi. Mari kita jalan. Sudah surut. Sudah sampai nih. Sungai Paduran berada tepat di tepian Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Daerah ini adalah wilayah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berkah yang terus dapat dipetik oleh masyarakat di Paduran antara lain kayu galam. Kayu galam adalah tanaman suku Mitraceae atau jambu-jambuan. Daerah lain mengenalnya dengan sebutan kayu gelam atau kayu putih, mengacu pada warna putih pada kulit kayunya. Ini semua galam. Di bagian timur Indonesia, umumnya daun dan rantingnya banyak disuling untuk dijadikan minyak atsiri. Jadi hutan galam tuh ini nih. Ini hutan galam. Dia adalah hutan yang ada di dataran rendah. Dan memang hidupnya di rawa gambut seperti ini tuh. Ini kalau lagi ke musim kemarau jadinya kayak gini tanahnya. Dan nggak semua jenis tumbuhan bisa hidup di rawa gambut seperti ini. Masyarakat Paduran hanya menebang kayu galam pada saat khusus saja. Misalnya ketika akan memperbaiki sarana desa. Itu pun dilakukan dengan seleksi ketat. Yang boleh dipakai adalah batang pohon dengan diameter minimal 15 cm. Di kawasan rawa ini, jenis kayu galam yang banyak tumbuh adalah kayu tembaga. Jenis kayu ini dikenal paling kuat karena memiliki inti kayu berwarna kecoklatan. Nih kita lihat ya. Ini tuh kalau dilihat dari penyebarannya, mana nih? Bijinya tuh banyak banget. Nih, satu gini aja tuh bijinya ada banyak. Kalau misalnya dia jatuh ke tanah, dia langsung tumbuh. Karena kan ini tumbuhan liar. Jadi nggak perlu ditanam, nggak perlu dirawat, nggak perlu disiram. Jadi dia bakal tumbuh sendiri. Di sepanjang daerah aliran Sungai Paduran, sebaran hutan galam milik masyarakat masih terbentang luas. Hutan ini sudah menjadi tabungan abadi bagi seluruh warga desa dan dapat dimanfaatkan kapan saja jika dibutuhkan. Ini yang namanya teknik selambau. Jadi ini adalah salah satu teknik yang biasa masyarakat sini lakuin buat menangkap ikan. Kenapa dipilihnya jalur ini? Karena ini juga adalah jalur para ikan bolak-balik. Tapi proses selambau ini juga nggak bisa setiap saat gitu. Jadi dia harus ada saat-saat tertentu baru bisa menggunakan teknik selambau ini. Tanahnya licin. Ini dalam loh. Tapi seru. Bisa sambil renang. Saat kemarau adalah momen yang paling tepat untuk menerapkan aplikasi teknik ini karena ruang gerak ikan sangat terbatas. Di Kalimantan Tengah, teknik selambau banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari ikan. Misalnya di daerah Petak Putih di aliran Sungai Kapuas atau di aliran anak Sungai Kahayan dan Katingan. Nih kenapa selambau ini pakainya kayu galam lah. Kayu galam karena kayu galam ini tuh kuat banget. Jadi semakin dia lama di dalam air, dia akan semakin kuat dan bisa bertahun-tahun. Gitu. Nih si bapak-bapak ini sudah setengah jadi nih. Habis ini tinggal pasang selambaunya. Jadi selambau itu jaring, nanti ditarik panjang dari sini sampai sana.
Alat tangkap ikan ini memerlukan jaring khusus yang besar dan kuat karena selalu dipasang pada aliran sungai yang konstan. Secara umum dalam pembuatannya memerlukan banyak sekali penggunaan tali dan simpul yang kompleks. Teknik selambau ini tuh nggak akan menghambat masyarakat buat lalu lalang di sini, karena kan ini jalur transportasi masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang mau lewat, ditarik di belakang situ ya Pak ya? Tuh ditarik, ditenggelamkan. Nanti kalau misalnya ikan masuk dari sana, ini pintu masuknya, yang pertama kali harus narik talinya itu saya. Nih saya tarik, habis itu nanti yang kedua, baru bapaknya tarik ya Pak ya? Nah habis itu nanti bapak yang ujung lagi tarik lagi, di sampai ujung sana, nah baru ikannya diambil. Biasanya dalam satu kelompok nelayan selambau, anggotanya terdiri dari keluarga dan kerabat dekat, di mana pembagian perolehan ikan akan didistribusikan merata kepada seluruh anggota kelompok. Rentang waktu kerja selambau sangatlah fleksibel, disesuaikan dengan musim dan hasil tangkapan. Konstruksi bangunannya dibuat untuk keperluan beberapa tahun ke depan, sehingga tidak perlu menebang pohon galam lagi. Mana nih Pak tapa yang paling besar? Ini ya? Ini paling besar, dapat yang paling gede. Jadi memang tapa itu sejenis dengan catfish, jadinya dia memang hewan yang aktifnya di sore dan malam hari. Makanya kenapa pas tarikan pertama langsung dapatnya tapa 6 ekor aja. Keren ya, jadi masyarakat itu memang selalu punya cara tersendiri sesuai dengan alamnya. Seperti selamba ini, keren banget. Wah. Akhirnya mancing juga kita. Hihi. Ini kalau hulu sungainya Paduran tuh kayak gini, rapat banget ya. Ini air kalau lagi jam-jam segini dia lagi surut. Sebenarnya kalau misalnya air surut kayak gini, ini tuh mempermudah kita buat mencari ikan, tapi mempersulit perahu buat lewat sebenarnya. Semoga hari ini kita dapat banyak. Mari kicing, mari kita mancing. Saat sedang kemarau seperti sekarang, banyak sungai mengalami penyempitan drastis. Teorinya, hal ini memudahkan para pemancing memperoleh hasil buruan, sebab ikan akan terkonsentrasi di titik tertentu saja. Tinggi permukaan air sungai Paduran terpengaruh oleh kegiatan pasang surut yang berlangsung di muara. Meski jaraknya sangat jauh, tetapi pergerakan air sungai memiliki pola pasang surut layaknya perairan Payau. Dalam memancing, jika menemukan lokasi baru, dibutuhkan usaha lebih dalam melemparkan umpan untuk menggoda ikan target. Hanya dengan konsisten dan semangat tinggi, saya akan mendapatkan kemungkinan sambaran. Teknik drifting ini sebenarnya menyesuaikan karakter ikan, sebab biasanya ikan akan berenang menghadapi arah arus. Umpan saya lemparkan dan akan jatuh di depan ikan. Kalau sudah demikian, tinggal menunggu hasilnya. Nih, hari ini saya pakai umpan spinner. Ini ada skirtnya, terus ini ada blade-nya. Nanti dia yang bakal cari perhatian si ikan biar ikannya jadinya tertarik. Dia jarang banget nyangkut. Ini kan banyak di bawah sini kan banyak kayu-kayu nih, banyak ranting-ranting pohon, banyak kayu. Jadi spinner ini pas banget buat di sini. Ya semoga aja dapetnya banyak sih. Wah.
keranda. Asik. Tangkapan kita kerandang. Nih kerandang ini nih dia masih satu jenis sama snakehead. Jadi masih ya saudaraan lah sama toman. Tapi kalau misalnya di daerah lain ini biasanya disebutnya toman bunga. Lihat tuh coraknya, cantik banget coraknya. Ini nggak apa-apa, saya dapat yang kecil dulu, nanti yang sedang, habis itu kita dapat yang besar apa ya? Yang paling besar. Penyebaran ikan yang juga dikenal dengan nama selendang mayang ini terbatas hanya di Kalimantan dan Sumatera. Jika mengacu pada bulatan serupa mata di badannya, ikan ini disebut juga ocellated snakehead. Untuk ukuran sungai yang tidak luas, ternyata sangat sulit mendapatkan sambaran. Bisa jadi populasi ikan predator di sungai ini telah mengalami penyusutan yang cukup drastis. Kemungkinan lainnya, kawanan ikan mencari perlindungan jauh ke hulu sungai atau di lubuk bagian hilir. Nih biasanya jam-jam segini, ini sekarang udah jam 5 lebihan. Jam-jamnya para ikan nokturnal dia mulai keluar. Biasanya banyak nih kita cari tempat-tempat yang banyak apa namanya kayu-kayunya, itu biasanya dia ngumpetnya di situ. Itu sasaran saya. Oh, wih tapa, yeay. Kita coba dulu. Wih, keren banget loh. Nih, ini tapa ini dia masih dia sejenis dengan catfish. Lihat ada kumisnya. Kenapa catfish? Karena dia berkumis. Kayak saya juga ada kumisnya. Tuh. Tuh lihat ya, di giginya. Ini juga tapa tuh termasuk salah satu top predatornya air tawar loh. Lihat giginya tajam-tajam banget tuh. Kelihatan ya? Tuh. Kalau misalnya corak warna, dia sebenarnya dia mengikuti airnya. Jadi karena kenapa warnanya lebih hitam gelap gini? Soalnya kan kalau misalnya di perairan sini warnanya gelap, jadi dia warnanya juga gelap. Tapi sebenarnya masih ada lagi tapa-tapa yang warnanya lebih bercorak warna-warni lagi. Keren ya? Seru banget! Kondisi geografis yang khas harus disikapi dengan kearifan dalam mencari penghidupan. Begitu juga dengan perburuan bahan pangan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sistem sungai yang kompleks menjadikan perairan tawar jalur efektif untuk mengakses lumbung pangan alami yang ada. Seperti inilah masyarakat yang hidup di Rawagambut. Hari ini kita mau sama-sama cari umbut ilatung. Iya, umbut ilatung. Buat dimakan. Buat dimakan, dimasak sayur asam. Dimasak sayur asam. Mari. Apa? Woi. Bu. Ya. Tentunya dibutuhkan usaha lebih untuk mengakses lokasi sumber pangan. Apalagi hutan dataran rendah di Paduran, keadaannya cukup kompleks. Kondisinya bahkan lebih sulit ketika musim penghujan tiba. Perjalanan seperti ini adalah hal biasa yang mesti ditempuh oleh kaum perempuan. Begini nih, masyarakat di sini mau cari bahan pangan, mau cari sayur doang, buat dimakan doang. Begini caranya, dari sungai ke sungai, dari hutan ke hutan. Ilatung adalah bahasa Paduran untuk sebutan rotan atau tanaman ratan.
Tumbuhan tropis ini masuk dalam kelompok palma dengan kecenderungan tumbuh memanjat melalui tumbuhan lain. Sebarannya terdapat di Afrika, Asia, dan juga Australasia, sebutan untuk pulau-pulau kecil di wilayah sekitar Australia. Terdapat 600 jenis yang tersebar di dunia dan dimanfaatkan dalam berbagai cara. Ilatung sendiri adalah jenis rotan yang mudah dijumpai di sekitar kawasan rawa gambut. Di kawasan rawa Paduran, pemanfaatannya hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Rotan yang sudah tua sering dipakai untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti tangguk dan caping. Sementara yang muda banyak diambil warga untuk diolah menjadi sayuran khas Juhu Ilatung atau sayur ilatung. Masyarakat Dayak Paduran memiliki prinsip tegas dalam memanfaatkan potensi yang ada. Apapun yang diambil dari hutan sesuai kebutuhan saja. Prinsip inilah yang menjadikan alam sekitar Paduran mampu menyangga hidup ribuan warga yang tinggal di sekitarnya. Alah, Ibu, saya dapat satu. Ya. Oh, ini udah dikasih bersih ya? Ya. Udah. Oh, nih, kalau yang udah dikasih bersih, dulingnya udah hilang, kulitnya juga udah dibersihin. Ini yang dimakan ya? Ya. Ini yang bakal kita masak nih. Mari Bu, sudah kasih bersih, sudah selesai. Ya, sudah. Ayo kita masak-masak, Sa. Ayo. Bahan makanan segar adalah kelebihan masyarakat yang tinggal di pedalaman, termasuk ikan yang merupakan hasil tangkapan hari ini. Untuk bumbu Juhu Ilatung, secara umum digunakan bumbu dapur biasa. Hanya saja penggunaan kunyit harus dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mengurangi rasa pahit dari umbut ilatung. Ya, jadi kalau kita mau masak umbut ilatung, itu yang diambil itu bagian dalamnya yang lembut. Kalau yang keras-kerasnya dibuang karena nggak bisa dimakan ya Bu ya? Ya. Ada yang menyebut sayuran umbut rotan ini dengan Juhu Singkah. Namun pada dasarnya semuanya sama. Hanya terkadang bahan pendampingnya saja yang berbeda. Bisa ikan haruan atau toman atau daging binatang buruan seperti rusa. Masyarakat menyebut olahan kental ini dengan sayur asam ilatung. Pada masyarakat Dayak, ada pandangan bahwa sayuran bernuansa pahit membuat tubuh terhindar dari penyakit dan serangan nyamuk saat di hutan. Mang coba. Enak kalau enak. Baik. Dari kisah yang dituturkan warga, rotan menjadi sayuran penting karena kejadian kuno yang dulu pernah dialami leluhur mereka. Konon, ada serangan ular berbisa, namun dapat disembuhkan dengan meminum cairan rotan dari hutan. Kisah rakyat inilah yang membuat sayuran umbut rotan diminati oleh generasi penerus masyarakat suku Dayak. Ibu mana ikan itu? Ini nanti ambil lagi. Ternyata umbut ilatung ini tuh kalau udah dimasak pahitnya hilang. Ya. Masih ada pahitnya, tapi dikit banget, dikit banget. Sebenarnya ini kalau dirasa nih lebih pahit pare, lebih pahit paya. Karena ini lebih lembut dari umbut kelapa, umbut aren ini jauh lebih lembut. Selamat ulang tahun ke-70 Republik Indonesia. Lestarikan alam dan budaya bangsa Indonesia. Amin.